An liz zaman al istiqbal inda kholat ala mudore nahu arju antakuma. Antakuma tuh. Kenapa dibaca takuma? Karena setelah an menasobkan fi'il mudore. An menasobkan fi'il mudore. Antakuma. Nahu arju berharap aku antakuma akan bahwa berdiri siapa kamu. Maksudnya apa? Arju kiamaka. Aku berharap berdiri, engkau berdiri. Ya. Kalau masuk fi'il madi wal madi inda kholat ala madi. Kalau masuk fi'il madi maka menunjukkan madi istiqbal. Mana contohnya ajabani an kharajta. An kharajta. Iya lah. Ajabani khurujuk. Begitu. Ajabani mengagetkan kepadaku apaan kharajta bahwa keluar engkau. Ajabani mengagetkan nih kepadaku apa khurujuka keluarnya dirimu. Nah itu an. Jadi an itu bisa masuk pada fi'il madi. Gitu ya. Jadi an bisa masuk pada fi'il madi, maknanya madi gitu. Telah lalu. Itu an ya. Kalau bahasa Indonesia makna an itu apa? Bahwa, bahwasanya atau bahwa. Jadi arju antakuma, kalau Jawanya yento. Mana orang Jawa? Ada orang Jawa sini? Sedang juga yento kan? Yenta. Yento. An. Yento. Nah, kalau Jawanya yento, kita ya kalau bahasa Indonesia bahwa. An. Hah? Hendaknya yento. Yenta. Kalau hulan litaukid, sekarang lah litaukid tapi napi. Kalau di litaukid di napi. Al muslan lan taroni. Nah, taroni tidak akan atau mananya. Orang bakal lantaro tidak akan melihat engkau nih kepadaku. Gitu. Misalkan ada fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Lan taf'alu. Lan ambil nawasib lan tuh. Takulu lan takulu. Lan aku takulu lan akulah. Lan akulah, saya tidak akan ngomong. Lan akulah ilaik, saya nggak akan ngomong sama ente. Tidak akan pernah lan. Yang kedua kai, kan lita'ali wasababiyah ayakunu maqoblah sababan lima ba'daha. Contoh aslam tuh kai adkhulal jannata. Jadi aslam tuh saya masuk Islam kai adkhula supaya masuk saya al jannata kan surga. Jadi kai ada maknanya sababiyah. Kalau perkara sebelumnya itu menyebabkan sabab. Izan, nah kalau izan ini dijawab al jaza wa huwa kadang la yatahaqqaqu ila fi zaman mustaqbal. Izan mah buat zaman mustaqbal doang. Fayala tadkhul fahiya la tadkhulu ila ala fas fi'il mustaqbal. Nahu izan kalau begitu izan maka tadkhulul jannata. Kemudian fi jawab gini. Man qala jawab orang aslam tuh kamu aslam tak kamu masuk Islam atau aslam tuh aslam tak kamu masuk Islam idzan iya tadkhulul jannata supaya saya masuk surga supaya engkau masuk surga ya, aslam tak ya idzan tadkhulul jannata aslam tak gitu aslam tak ya masuk Islam engkau idzan tadkhulul jannata jadi jawab waduh geluduk wallahu a'lam. Anau jadi mubtada mausuf kudurafa alamat rafan ada majohir numantak disebut mubtada mausuf sebab mubtada nang ngabogaan sifat al-khamis jadi sifat tina anau kudurafa alamat rafan ada majohir huruf pun jadi khabarna kudurafa alamat rafan ada majohir tansibu kalimat fil mudhari anta kafarintah kudurafa alamat rafan ada majohir alhamdulillah weh jaket ini kalau hujan nanti pindah ke dalam kata nenek. Adem. Bukan masalah adem, bocor di atas. Hah? Bocor. Tadi banyak amat bawaan. Bos. Bawa pampers guys. Sekarang antum pakai. Beda dong ukurannya. Beda ukuran. M.
Tansibu kalimat termundur untuk aparenta kutara fala matra alfa nada majo irfail nada mirhiya ya tadu ala hurufun sajumlah fil fal ma'ruf jadi sifatina lapat hurufun sebab tunibana jumlah khabariyah suwisna kiramah dan jumlah khabar tansibuna karban dala hurufun alfira jadi maf'ulna kudu nasab alam nasabna jumadul mudhari jadi maf'ulna kudu jadi sifatna alfira kudu nasab alam nasabna fata jahir wa yasidna hiya kalimat damir baris munfasila mahalalah min al-i'rab min fatah ma'ruf jadi mubtada rabat khabar kudura pada panad baca rabat murab ahrufin murab ila kudu jair al majra kasajo hir an mamni sukun marfa jadi balatin ala pada arbatu wa huruf plan nulis marbat maraan wa huruf khaimat sumur maraan wa huruf idzan matub mabni sukun mahruf matub kana an wallahu a'lam. Mau'izatul mu'minin. Bagaimana nih? Bab apa sekarang? Ulfah ya. Al-Haqqusani. Sekarang mana bang? Yang al-haqul awal filmal ya ada wa taqulu hadza wasalisa faqad qala Maimun wa madarajatul ula bang Digaji gede. Alam berapa? 135. 135. Iya. Iya, saya nanti saya udah lama enggak ngaji. Saya ngenadain terakhir 105. Itu bisa gak ngaji. mana nih ya? Ketemu? Ini. Bukan. Taqulu hadza, oh itu. Ya. Mahia allati. Wa madarajatul ula itu kan? Falaisat aidan mardiyatan inda zawiddin. Itu bukan? Yang ayat Wa amru syura bainahum itu. ayatnya. Oh, wa ammarut batul ulya ya. Enggak, benar. Bukan. Asalisa nih. Halaman 135 perjali. Ya udah. Ya. Wa marut batul. Ada udah pindah nama aku. Oh, berarti belum pindah. Belum. Kudi-kudi. Kalam alif rahimahullah ta'ala wa amrut batulan utawi lan anapun utawi derajat al ulia kang luhur pahia iku pahia maka utawi iya rutatul ula iku alati perkara wasopala yang wasopa nyipatan sopa Allah ta'ala halamahal alam mu'min yang pira-pira mu'min biha kalwan iya rutbah fi qauling dalam firman Allah ta'ala rupana lapad wa amruhum syura bainahum. Paham enggak kalau jawabannya Jawa? Padahal enakan Jawa nggak gitu. Wa amarut batu dan adapun bahwasanya derajat al-uli yang tinggi fahia itu pahia maka bahwasanya ia itu alati perkara wasopa yang mensifati Allahu siapa Allah Ta'ala dalam keadaan luhur siapa Allah al mu'minina akan orang-orang mukmin biha dengannya ya derajat tinggi. Fi qauli pada firman Allah Ta'ala rupanya lapad wa amruhum syura bainahum syura. Wa amruhum dan bahasanya perkaranya orang mukmin itu syura dimusyawarahkan. Apa perkara? Syura itu dimusyawarahkan apa perkara bainahum di antara mereka mukminin. Wa mimma dan dari perkara razaqna yang memberi rezeki siapa kami hum akan mukmin yunfikun. Masya Allah.
Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa fina qabla zalik. Saya baru hafal itu kemarin ngajarin si Kila. Mau dengar petir, Abi ajarin katanya. Saya juga gak apa, nggak diajarin. Taunya apa? Wa mimma, dan dari perkara rozakna yang memberi rizki siapa kami hum kepada mukminin yunfikuna, itu pada menginfakkan, berinfak siapa mukminin. Ayat maksudnya kanu ada ya mukminin itu khulatau, ulama khulatau. Khulatau itu orang-orang yang mencampur fil amwal di dalam beberapa harta, la yumayyizu, yang tidak membedakan siapa ba'duhum, sebagiannya orang mukmin rahilahu akan an ba'din. Rahilata. Ya, ha itu ha apa ja? Ha. Rahilahu akan tunggangane, akan kendaraannya, iya, ba'duhum an ba'din, dari sebagian yang lain. Wa kana, dan ada itu minhum sebagian dari orang mukmin, man orang la yashabu yang tidak menemani, ya man akan orang qol yang berkata siapa man na'li akan lapad na'li sendalku. Li'annahu, karena sesungguhnya man itu adofa telah menyandarkan siapa man hu akan sendal ila nafsi kepada dirinya man. Waduh. Wa minhum, dan itu sebagian daripada orang mukmin, man bahwasanya orang, karena yang ada siapa man itu ya yu'tiku, itu yu'tiku memerdekakan siapa man ammatahu akan ammatahu akan budaknya man. Iza, ketika apa itu hadasat, cerita siapa amat hadasat. Iya. Iza hadasat, ketika cerita siapa amat hu akan man bimaji akhihi, majitah, dengan kedatangan saudaranya man, wa akhzihi, dan mengambilnya ya akhi, min malihi, dari hartanya man, hajatahu akan kebutuhannya akhi fi ghaibatihi, ketika perginya ia man, sururon karena bahagia, bima dengan perkara fa'ala yang mengerjakan siapa akhi. Wa qala Zainul Abidin, wa qala berkata siapa Zainul Abidin, ya orangnya. Zainul Arifin ya, beda. Ali, rupanya Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, li rajulin, kepada seorang lelaki, hal apakah yudkhilu memasukkan engkau ahadukum makan siapa ahadukum, ulangi, yudkhilu memasukkan siapa ahadukum salah satu di antara kalian, yadahu akan tangannya ahad pikam akhihi, pada lengan mana? Pikami akhi, pada lengan saudaranya man, pada lengan saudaranya ahad, lengan baju. Au kaisihi, atau bajunya, au kaisi atau kantong. Au kaisihi, atau pada kantongnya akhi. Fayakhuzu maka mengambil siapa ahad minhu darinya kais atau kam, makan perkara yuridu yang menghendaki siapa ahad bighairi iznin, dengan tanpa izin. Qala berkata rajulah, tidak. Qala berkata Zainul Abidin, falastu, maka tidak ada engkau itu bi ikhwanin, seorang saudara. Aduh, sampai begitunya tuh. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa qala berkata siapa Ibnu Umar radhiyallahu, semoga murid Allah siapa Allah terhadap ya Umar dan Ibnu Umar, uhdiyah, diberikan hadiah, uhdiyah li rajulin, kepada seorang lelaki, min ashabi Rasulillah, dari ashabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ra'su syatin, failnya apa rasul naibul failnya, apa rasul syatin, kepalanya kambing. Faqala berkata rajul akhi, bahwasanya saudaramu rupanya fulan itu akhwaju lebih butuh minni dari saya, ilaihi kepada pala kambing. Faba'asa maka mengutus siapa rajul bi dengan pala kambing, ilahi kepada si fulan. Faba'asa maka mengutus wakan kepala kambing siapa zalikal insanu, orang tersebut, ila akhara kepada orang yang lain. Falam yazal dan tidak berhenti bihi dengannya pala kambing siapa wahidun seseorang, ila akhara kepada yang lain, hatta sehingga roja kembali ya pala kambing, ilal awali kepada yang pertama. Cepetan enggak? Cepetan enggak, Sadismet?
Kecepatan? Oh nggak apa-apa. Lagi menikmati ya. Hatta roja'i. Apa hatta roja'a? Hatta roja'a. Sampai kembali ia pala kambing ilal awal yang pertama. Badaan apa nun? Antudawila. Kan? Tadawala. Ya tadawalu. Tadawulun. Ya tadawalu. Asalnya tadawalu. Ada lagi dawala yudawilu berarti dawala yudawilu berarti tudawilu berarti antudawila gitu. Gitu. Sorop itu kadang ilmu yang suka dilupain padahal mah ibunya sorop itu. Ibunya ilmu sorop tuh kadang lupa sama sorop. Padahal ilmu luar biasa tuh sorop. Ya, antan tudawila, ba'da antudawila setelah bahwa muter-muter. Hu akan ia pala kambing siapa sab'atun 7 orang. Wa qala berkata siapa Abu Sulaiman ad-Darani, lau anad dunya jika sesungguhnya dunia kullaha yo seluruhnya dunia itu ilayah milik saya faja'altu maka menjadikan siapa aku akan dunia fi fami akhin. Waduh. Pada mulut saudara satu saudara min ikhwani dari saudara-saudaraku. Kenapa begitu? La istaqalaltu maka pasti menganggap sedikit siapa aku akan dunia lahu bagi si akhi. Wala makana dan ketika ada apa infak ada ikhwani atas saudara itu Abdul lebih utama minas sedekati dari beberapa sedekah alal fuqara atas orang-orang fakir. Kala berkata siapa Ali radhiyallahu anhu la isyruna pasti bahwasanya 20 apanya dirhamnya itu u'ti yang memberikan siapa man akan ia isyruna akhi akan u'tiya memberikan siapa saya harusnya u'ti berarti atau u'ti memberikan siapa saya akan ia isyruna akhi akan saudara saya fillahi karena Allah ahabu itu lebih aku lebih cinta ilaya kepadaku min dari an atas sedekah dari bahwa bersedekah siapa aku bimiati dirhamin dengan 1000 dirham alal masakin atas beberapa orang miskin wa minas sufai dan itu sebagian daripada ini fil ukhuwah di dalam persaudaraan gitu. Wa minas sufai dan itu tetap dari beberapa sufai sifat bersih fil ukhwati di dalam persaudaraan al in bisatu bahwasanya meluaskan fi buyutil ikhwani pada rumah-rumahnya saudara kamu sebagaimana karena ada itu alih tetap atasma siapa kasirun orang banyak minas salafi dari golongan salaf. Kecepatan enggak Pak Jali? Ya pokoknya begitu deh bacanya lah. Waqad qala dan sungguh telah berfirman Allah siapa Allah taala au sadiqikum atau saudaramu atau temanmu waqala berkata Allah taala au ma malaktum atau perkara malaktum yang memiliki siapa engkau mafatihahu akan beberapa kuncinya karena apa? Karena ada siapa aku saudara itu yudfi'u memberikan siapa saudara mafatihah baiti akan kunci-kunci rumahnya ya ila akhi kepada saudaranya wa yufawwidu dan menyerahkan siapa ilaihi kepada akhi saudara-saudara apa atas serupa akan mentasarupkan atau menggunakan kamu sebagian perkara yuridu yang menghendaki siapa wakana dan ada siapa saudara itu ya taharraju itu ya taharraju merasa susah anil ukli dari makan bihukmi takwa dengan hukum takwa hatta anzala sehingga menurunkan Allah siapa hadir ayat wa adzina dan mengizinkan siapa Allah kepada mukminin fil inbisati di dalam meluaskan fi ta'amil ikhwani pada makanan beberapa saudara wal asdiqai dan beberapa teman. Ini tingkah derajat yang paling tinggi di antara hak saudara. Apa itu? Pertama, sebagaimana Allah mensifati dalam firman-Nya wa amruhum syura bainahum.
Kalau ada masalah di antara mereka, maka masalah itu, perkara itu dimusyawarahkan, gitu ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga dari apa yang telah Allah berikan rezeki terhadap mereka, mereka berinfak. Maksudnya gimana? Maksudnya, mereka itu terkadang menggabungkan harta-harta mereka, tidak membedakan mana tunggangannya ini, tundangan saya dan tunggangan dia sama baik. Artinya, ya motor saya motor ente, gitu. Paham maksudnya? Jadi di sini khulata fil amwal la yumayizu ba'dum rahilahu an ba'din. Enggak bedain ini punya siapa enggak. Pokoknya kalau yang saya punya ya punya ente juga gitu. Jadi kalau mau pakai aja. Sampai segitunya. Artinya betapa kuatnya persaudaraan di antara kaum muslimin dulu begitu. Ya sekarang begitu. Bahkan kalau ada yang begini nih, kalau ada yang begini, wa kana minhum man la yasab man qala na'ali li'annu adafahu ila nafsihi. Kalau ada di antara mereka, ya, dan mereka bilang begini, man layashab, tidak ditemani orang yang bilang ini sendal saya. Enggak mau berteman dengan orang yang bilang ini sendal saya. Kenapa? Karena dia menyandarkan sendal itu kepada dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya, oh ini sendal saya, enggak usah begitu, gitu. Biar bisa dipakai bareng-bareng, dia enggak pernah bilang ini sendal saya. Saking segitunya ya. Meskipun itu sendalnya, meskipun gitu. Nah, wa minhum man kana yu'tiku amatahu idza hadasat bimaji akhi. Tuh. Bahkan di antara mereka ada yang begini. Di antara mereka ada yang memerdekakan budak perempuan mereka sebab budak tadi cerita tadi begini. Jadi dia punya budak. Ini luar biasa sekali ya. Dia punya budak, budaknya cerita sama dia. Bang, misalnya tuan, tadi ada saudara tuan atau saudara tuan kesini ke rumah. ngambil duit misal tadi 500.000 gitu, katanya sih dia lagi butuh. Oh gitu, oh kalau gitu kamu merdeka gitu. Kenapa? Justru dia senang duitnya diambil sama saudaranya karena saudara itu lagi butuh, padahal dia lagi nggak ada. Oh kalau kita mah langsung ke polisi. Paham nggak maksudnya? Jadi orang itu memerdekakan budak tadi sebab ngasih tahu kalau saudaranya datang ngambil kebutuhan di rumahnya, padahal dia lagi nggak ada. Bukan marah, malah justru budaknya dimerdekain karena dia senang ngasih tahu kalau saudaranya sedang butuh sama dia. Kalau sekarang nggak begitu, sekarang mah ya urusan sop kambing aja di polisi. Masya Allah, gara. Kenapa sururon bima fa'ala? Karena senang. Itu betapa hebatnya ya persaudaraan di antara kaum muslimin zaman dulu. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu li rajulin. Jadi Ali bin Husain nanya, berkata kepada seorang laki, apakah engkau memasukkan, apakah di antara salah satu kalian ada yang memasukkan tangannya pada kantong-kantong bajunya lalu mengambil apa yang dia mau dengan tanpa izin? Lah, oh kalau gitu kalian bukan saudara. Apa maksudnya? Jadi Zainul bilang gini, apakah kalian ini saudara? Iya. Kalian bersaudara? Iya. Apakah di antara kalian kalau engkau ngambil uang di kantongnya si A tanpa izin, apa engkau marah? Apa engkau ngasih? Oh enggak, oh kalian bukan saudara kalau gitu. Jadi kalau saudara, meskipun dia ngambil sesuatu di kantongmu itu tanpa izin, dia akan senang, dia akan izinin gitu, baru saudara. Iya, karena sudah ridho. Karena sudah saling ridho. Gitu. Acau saudara. Betapa kuatnya ya ini saudara gitu. Kayaknya enggak, kalau kita ceritain di masa sekarang kayaknya abang nggak masuk ini, nggak logis, di luar nurul ini. Tapi memang begitu hebatnya. Ketika sahabat muhajirin datang ke Madinah disambut, wow, jangankan tempat tinggal, istrinya aja dikasih, dicerai. Kamu suka sama istri saya? Oke, cerai, kamu sono. Begitu. Mana bisa sekarang. Aduh, kacau. Maksudnya ada bertulan kaum salaf, orang-orang yang karena mereka itu tadi gimana artinya bahwa al muslimu akhul muslim, betul-betul dijalankan hadis Nabi itu.
Ya kan? Al-muslim muslim itu saudara muslim yang lain. Jadi betul-betul ukhuwahnya. Ini masalah dunia, apalagi masalah akhirat dan lain-lain. Jauh sekali. Ya, kata Ibnu Umar gimana? Ini lucu nih. Jadi ada orang, ini begini. Ada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah memberi hadiah pala kambing kepada saudaranya. Terus kata saudaranya, jangan, ke dia aja no, lebih butuh daripada saya. Akhirnya itu pala kambing dikasih gitu ke orang yang satu lagi. Yang satu lagi bilang, jangan ke saya mah ada yang lebih butuh dari saya tuh pala kambing. No dia no, belum makan. Ke sono terus muter sampai balik lagi ke orang pertama. Lah balik lagi ini kambing. Pala kambing begitu. Jadi 7 orang muter-muter itu pala kambing karena apa? Mementingkan saudaranya. Gitu. Karena dia melihat saudaranya lebih butuh daripada saya. Oh yang satu lagi lihat, enggak, saudara saya lebih butuh tuh yang situ. Gitu. Akhirnya balik ke orang yang pertama. Lah balik lagi nih pala kambing. Luar biasa ya. Sampai begitunya mendahulukan saudaranya. Ini bukan ikhwan, bukan saudara kandung, bukan, tapi saudara sesama muslim gitu. Umum, maksudnya secara umum. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani law anna, ini lebih parah lagi. Sesungguhnya dunia, jikalau dunia ini semuanya punya saya, lalu saya berikan kepada saudara saya, maka saya akan menganggap pemberian saya itu kecil untuknya. Paham nggak? Kenapa? Dia bilang begitu. Karena infak kepada saudara itu lebih utama daripada sedekah kepada fakir miskin. Atau di sini bisa saudara dekat. Jadi makanya kan saudara, apalagi saudara kandung ya. Jadi saudara sesama muslim saja begitu, apalagi saudara kandung. Jadi infak kepada ponakan yang butuh, infak kepada abang yang butuh, kepada adik yang butuh, itu lebih utama daripada infak kepada fakir miskin sebetulnya gitu. Apalagi saudara kita ya sudah fakir ya saudara gitu. Islam pula gitu kan. Luar biasa. Jadi dia bilang, makanya bilang beginilah, kalau saya punya uang 10 juta saya kasih sama saudara saya yang membutuhkan, itu saya akan anggap kecil pemberian itu buat dia. Kenapa? Karena pemberian itu tidak ada apa-apanya dibanding ikatan persaudaraan saya dengan dirinya. Harusnya begitu. Kita mah enggak. Oh, hutang 200 aja ditanyain. Bang, lu punya duit belum bang? Bos. Orang minjem buat anaknya sekolah. Tanyain. Luar biasa ya. Jadi memang di bab dulu itu pernah saya jelaskan. Bahwa kalau kita ngasih, maka harusnya kita istiqlal. Istiqlal apa sih? Menganggap sedikit istisghar lah. Kalau istisghar rasa. Meskipun kita infak 5 miliar, tapi kita harus punya dalam qalbu itu istisghar. Menganggap 5 miliar itu kecil dibanding pemberian Allah kepada kita. Istisghar. Kalau kita infak. Tapi kalau kita dikasih sama orang, maka kita harus istighfar. Atau istizam. Menganggap banyak. Kita misal dikasih cuma tahu misal. Masya Allah, makasih banyak ya, tahunya enak banget gitu. Bener, harus begitu. Dia bilang, yaelah tahu doang, gue belum bisa beli. Wah, itu gak ada adab, itu kurang ajar itu. Itu gak ngerti dia. Ngerti gak? Jadi kalau kita ngasih sedekah ke orang mah, itu harus istisghar, nganggap pemberian kita itu kecil meskipun seandainya besar. Gitu. Tapi kalau kita yang nerima, ya, meskipun itu misal goreng tahu atau gorengan sekalipun, itu harus bahagia dan harus menganggap itu luar biasa besar. Jadi kadang-kadang ada orang ya beginian doang gue juga bisa beli nih mah, gitulah, masya Allah. Masya Allah. Qala Ali radhiyallahu anhu la ishruna dirhaman u'tiha akhi fillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati dirhamin alal masakin. 20 dirham yang aku berikan kepada saudaraku karena Allah lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 1000 dirham kepada fakir miskin. Saudara dulu, yang dekat lah, saudara dekat. Nah, dan bahkan di sini dibilang termasuk dalam sifa'u
bersihnya, sucinya persaudaraan itu adalah apa? Meluaskan atau meluaskan itu maksudnya mempersilahkan di dalam rumah-rumah saudara. Sebagaimana para ulama salaf begitu. Artinya apa? Ya dia ke rumah itu bukan nggak sungkan gitu. Kalau ke rumah saudara itu tidak sungkan, malah kuncinya dikasih. Kan alaku yadfa'u berarti apa itu kasih. Ini kunci rumah saya nih, ntar pegang gitu. Takut saya nggak ada, ente mau ke rumah, jadi bisa langsung masuk aja. Sampai begitu dulu. Ya, bahkan boleh menggunakannya kama Yuri. Terserah mau dia mau ngapain kan tuh di rumah. Ya, saudara. Ini bisa ikhwan saudara dekat ya. Allah. Wa kana taharaju anil ukli bi hukmi taqwa hatta anzalallahu hadzal ayat. Dulu mau makan aja kayaknya berat. Kenapa? Karena ya tadi mikirin saudaranya udah makan belum, saudaranya tuh. Adanya udah makan belum. Apalagi saudara-saudara yang rumahnya deketan. Iya. Kita mau makan bareng enak pada makan belum ya gitu. Oh, udah makan, Pak. Gitu saya begitu. Harusnya mah. Tuh. Ya. Harusnya begitu. Jadi sampai Allah menurunkan, mengizinkan untuk inbisat. Inbisat itu apa namanya? Meluaskan. Artinya meluaskan itu artinya apa ya? Ya membebaskan. Artinya dia tuh dalam hal makanan ya ngasih, saling beli, saling dan lain sebagainya. Mau makan tuh begitu. Ya. Fitu amil ikhwan wal asdiqa. Mikirin mau makan itu. Kita makan baik, orang makan muka aku berdua amat. Yang penting perut gua kenyang. Kadang kita mau begitu ya. Kadang kita mau begitu. Nah, kata siapa? Kata Jalaluddin Rumi ya. Musik haram itu adalah suara sendok gitu. Apa gimana bahasanya? Musik yang haram itu adalah suara sendok yang kau walimah itu. Iya. Jadi kata Jalaluddin Rumi, musik haram itu suara atau bunyi sendok yang beradu di meja makanmu sedangkan tetanggamu ada yang kelaparan gitu katanya. Suara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya minimal kita mah saling mendoakan ya Masya Allah. Ini mana ini? Sampai mana bang ini bang? Arif ke? Masya Allah. Wal hayawanu kulluhu tahirun itu. Wal hayawanu head belum head ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya tanggal 18 ada daurah head di Ciledug. Head dan istihadah. Saya lagi nyusun bukunya. Puyeng juga ya. Diundang sama pesantren Ad-Duha sama DMI Dewan Masjid Indonesia Ciledug. Iya, siapa yang kemarin tuh? Ki Rahimuddin ya, temennya Ustaz Rojali. Ki Rahimuddin. Undang saya buat ngisi daurah. Mas, apa kata saya? Masalah apa? Head dan istihadah. Waduh. Kitabnya lagi disusun. Baru sampai bab keputihan. Ntar kita ngaji istihadah ya. Akhir harus tahu. Seru ngaji istihadah. Kayak kalau masalah haidnya Syekh Yasin ya itu kalau belum diterjemahin ke bahasa Indonesia itu agak jelimet juga. Jadi maka saya bentuknya kayak masail siam itu loh. Begitu. Cuma kalau ini nggak runtut, jadi dalil head, definisi head, kemudian tata cara ketentuan darah head gitu. Dalam masyarakat.
Seru. Pas apa mutolaah kitabnya saya semua seru juga. Ini mau terus ngaji apa para pulang nih? Bagus pulang gimana? Wal hayawanu kulluhu wal ta'ala. Wal hayawan dan bahwasanya hewan kulluhu ya seluruhnya hewan itu tahirun suci illa kecuali al kalba anjing wal khinzir lan babi. Wama dan hewan ada nggak ini? Isin jauh is lewat. Faslun mujibatul ghusl. Aduh ini kita bagus banget sih, kebagusan kita punya. Itu mah kita putih. Iya. Netral gitu. Ada kitab putih. Masul Jababir udah ya. Waduh. Wa yusulu min sairil wa yusul inna ulugul. Ini an-najaisu minal hayawan. Jama ada judulnya kitabnya. Iya. Kita mah kagak ada judulnya. Wal hayawan dan bahwasanya hewan-hewan hewan seluruhnya hewan itu tahirun suci ila kecuali kalba anjing wal jinil babi wa dan hewan tawala ada yang lahir ya hewan minhuma dari keduanya au min ahadihima tawa dari salah satu keduanya anjing babi. Al aslu bahwasanya dalil fil hayawati di dalam beberapa hewan itu atau haratu suci lianna karena sesungguhnya al aslu bahwasanya hukum asal ya, hukum asal maksudnya bukan dalil. Jadi al asal itu mana banyak. Al asal bahwasanya hukum asal fil hayawati di dalam beberapa hewan itu atau haratu suci lianna karena sesungguhnya hewan itu makhluk limana fil ibadi untuk memberikan beberapa manfaat hamba. Limana fil ibadi untuk beberapa kemanfaatannya hamba misalnya orang. Walayasul dan tidak hasil apa al-intifa'u mengambil manfaat al-kamilu yang sempurna ila kecuali bitahroti kecuali dengan suci. Wastamaro dan tetap wastamaro dan menetapi siapa Malik Imam Malik radhiyallahu taala anhu ala zalik atas sucinya hewan. Nanti dia manin aja dulu ya. Wastasna dan mengecualikan siapa Syafi'i Imam Syafi'i waman dan perkara nahwahu yang menyambungkan siapa man nahwahu akan samanya Syafi'i al-kalba akan anjing wal khinzir dan babi wa far'a hadihima dan anak salah satu keduanya anjing babi wahtajja dan berhujjah siapa Syafi'i lahu itu lahu bimafhumin dengan bimafhumi hadisil khurra dengan mafhumnya hadis khurra tuh kucing meong wainah dan sesungguhnya khurra itu laisat tidak ada apa khurra itu binajasati najis wahtaja dan berhujjah ulangi lahu pada najisnya anjing lahu akan najis anjing dan babi maksudnya lahu akan najisnya anjing lahu tuh situ bimafhumi hadisil khurra dengan mafhum hadis tentang kucing wainana kucing itu lain sedara kucing itu binajas najis wahwa dan bahwasanya hadis itu hadis hasanun yang hasan sahih yang sahih wa bi qaulihi dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya lapad tuhuru ina'i ahadikum bahwasanya sucinya wadah salah satu di antara kalian idza walago ketika walago ketika menjilat fihi di dalamnya apa al-qalbu anjing itu ayub salah bahwa disucikan apa wadah sab'amaratin dengan 7 kali ulahunna bahwasanya yang pertamanya dari 7 itu biturobi dengan debu dengan tanah wajhud dilalati bahwasanya wajah dilalahnya itu anak tuhuro sesungguhnya suci
itu maknanya suci itu al-mutahhiru yang mensucikan. Wa tathiru dan bahwasanya yang mensucikan itu layakunu tidak ada apa tathir ila kecuali an hadasin dari hadas au najisin atau najis. Wala hadasa dan tidak ada hadas itu mawujud ala alina. Fata'ayana maka jadi nyata apa an najis. Wa amma najasatul khinziri dan adapun najisnya anjing. Fahtajja maka berhujjah siapa Syafi'i ini najasati terhadap najisnya anjing. Karena sesungguhnya anjing itu aswau lebih jelek apanya halan keadaannya minal kalbi daripada anjing babi kali mana sih wa amma najasatul khinziri waduh bisa viral wa amma najasatul khinzir dan adapun bahwasanya najisnya apa tadi babi fahtaja maka berhujjah siapa Syafi'i li najasati terhadap najisnya khinzir bianau karena sesungguhnya babi itu aswa'u lebih jelek apanya halan keadaannya minal kalbi daripada anjing lianau karena sesungguhnya ia khinzir itulah ya juzu tidak boleh lianau karena sesungguhnya kelakuan itulah ya juzu tidak boleh apa lintifa'u mengambil manfaat terhadapnya ia khinzir babi wahada bahasanya ini anahu aswa'u halan ghairu muslimin tidak diterima ghairu muslimin berarti ghairu muslimin itu tidak diterima li anna hasyarati karena sesungguhnya beberapa hasyarat itu kazalika mengkonon lebih jelek hasyarat wahia dan bahasanya ya hasyarat itu tahiratun suci hasyarat apa namanya wa naqala dan menukir siapa Ibnu Munzir al-ijma akan ijma ala najasati akan najisnya khinzir wa fihi dan itu tetap di dalam naqilan nazarun bahwasanya nazar ditinjau kembali nazarun bahwasanya nazar maksudnya ditinjau kembali lianau karena sesungguhnya Ibnu Munzir itu haka menceritakan Ibnu Munzir Malik dari Malik wa Ahmad dan Ahmad taharatahu akan sucinya ia khinzir walihaza dan karena begitu hakaan Malik qala berkata siapa Nawawi inna dalalata najasati sesungguhnya dalilnya najisnya babi itu dhaifatun lemah wahtajja dan berhujjah siapa al-Mawardi biqaulihi ta'ala dengan firman Allah mir khinzirin dan daging babi fainahu maka sesungguhnya itu rijisun wal murad rijisun najis atau rijisun jijik wal murad dan bahwasanya yang dimaksud itu jumlah tu khinziri maksudnya adalah jumlah tu khinziri keseluruhannya khinzir apa khinzir babi lianna lahmahu karena sesungguhnya dagingnya khinzir itu dakhala masuk ya dagingnya khinzir fi umumil maitati pada umumnya bangkai wa amma dan adapun perkara tawallada yang lahir apa ma minhuma dari keduanya li'annahuma karena sesungguhnya ia anjing babi itu asluhu bapaknya ya asluhu asalnya ma au min ahadihima atau dari salah satu keduanya anjing babi baina hayawanin di antara hewan-hewan tohirin yang suci panajisun maka itu najis tagliban karena lebih menyeluruh linajasati kepada najisnya lebih dominan tagliban karena lebih dominan linajasati terhadap najisnya wa kalamu syekh dan adapun kalamnya syekh maksudnya Abu Syuja itu yasmulu mencakup ia kalam taharata baqiyati hayawanati akan suci sisanya beberapa hewan hatta dudi sehingga belatung al-mutawallidi berarti yang lahir min najasati dari perkara dari najis wahwa bahwasanya al-haq itu kazalik begitu yasmalu bisa wapi wajhin dan itu pada pendapat salah satu pendapat anu sesungguhnya adud itu najis kausli sebagaimana asalnya qala berkata huwa kana najis siapa ar-rafi Imam Rafi wa bahwasanya ya sitatun apa itu sakitun itu gugur wallahu a'lam bissawab dud itu ya belatung
Ini geledeknya doang kenceng. Oh ya, mama masih ngaji gitu. Aku ditungguin. Al hayawanu, hewan tuh seluruhnya suci kecuali anjing, babi dan anaknya, keturunannya, atau salah satu dari keturunannya. Misal ada kambing nikah kawin sama anjing, anaknya kambing, maka sama najis juga. Ya, kuda kawin sama babi, lahirnya kuda, Najis. maka najis tetap karena salah satu emaknya. Nah, hukum asal seluruh hewan itu suci sebetulnya, mah. Kenapa? Karena hewan itu adalah makhluk yang diciptakan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Gitu. Hukum asalnya ya. Maka karena hukum asalnya hewan itu suci untuk digunakan, dimanfaatkan oleh manusia, maka tidak mungkin bisa dimanfaatkan dengan sempurna kecuali memang suci. Maka itulah Imam Malik berpendapat anjing babi itu tidak tidak najis. Malik. Kan Imam Malik menganggap anjing itu suci, anjing itu. Ya, sini baru merapat. Ya. Sini, Sat. Udah, itunya taruh aja lah ininya nih. Sini, Sat Rojali, maafin. Kalau pelan sih enggak, kalau deras baru biasanya bocor. Belum, nggak tahu. Maafin. Suci katanya, ya pendapat Imam Malik mah suci anjing tuh kagak najis. Tapi Imam Syafi'i dan orang yang mengikuti pendapatnya berpendapat bahwa anjing babi itu dan keturunannya najis. Kata Imam Syafi'i. Mana dalilnya? Imam Syafi'i berdalil dengan mafhum hadis hurrah. Wainaha hadis hurrah tentang kucing. Wainaha laisat binajasa, karena hurrah mah itu suci. Dan wahwa hadis mana? Hadis hasan yang sahih ini. Wa biqaulihi, ada juga sabda Nabi gini. Bahwasanya sucinya wadah-wadah kalian ketika dijilat sama siapa? Anjing, ya, itu dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan tanah. Maka wajah dilalahnya adalah suci itu maknanya adalah mensucikan. Ya. Maka kalau perkara yang mensucikan itu tidak ada kecuali hadis atau najis. Ngerti nggak? Ini wadah dijilat sama anjing, maka cara membersihkannya adalah dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Nah, tidak mungkin Nabi menyuruh ini dibasuh dengan 7 kali dicampur pakai tanah, kecuali ya ada 2 hal. Kalau tidak hadas berarti najis. Paham nggak? Kalau tidak hadas berarti najis. Kan kalau tempat mah nggak mungkin hadas, pasti najis gitu. Makanya Imam Syafi'i berpendapat bahwa anjing hukumnya najis. Paham nggak? Sebab Nabi memerintahkan jilatan anjing itu disuruh dibasuh dengan 7 kali basuhan. Paham? Itu dalilnya Imam Syafi'i. Wes gitu. Wajah dilalahnya begitu. Nah, adapun najis khinzir itu apa tadi? Babi, maka Imam Syafi'i berhujah bahwa babi itu lebih jelek keadaannya daripada anjing, lebih kotor tingkahnya. Gitu. Bahkan babi mah makan nya sendiri katanya. Bener nggak?
Ah, iya begitu. Makanya, iya nggak tahu. Jadi babi itu lebih jelek keadaannya atau tingkahnya daripada anjing dan tidak boleh dimanfaatkan. Begitu. Ya, udah netes-netes belum? Baru mulai no, ke atas no, berjalan. Asmus kan atau ya? Asmus ya? Ah, Asmus. ke dalam aja yuk. Ke dalam kosong. Apa-apa. Nah, maksudnya ini Hasarat itu serangga. Iya. Serangga kecil yang merusak. Masa tadi hasarat itu serangga ya? Karena nih kalau pada haza ghairu muslim orang dan diterima. Nah, ada yang wahaza bahwasanya gitu. Pendapat ini pendapat bahwa babi itu lebih kotor daripada anjing katanya gitu. Gue Muslim itu nggak diterima. Kenapa? Karena serangga-serangga kecil aja kazalik begitu lebih jelek keadaannya tapi dia suci hukumnya. Jadi ini hujah dari yang menolak. Nah, lalu Imam Ibnu Munzir menukil ijma bahwa babi itu najis. Dan nukilannya ini nazar, perlu ditinjau ulang. Jadi kalau ada bahasa fikih wa fihi nazar, maksudnya perlu ditinjau ulang. Ya, gitu, dikaji ulang. Wa fihi nazar. Nah, kenapa begitu? Karena Imam Ibnu Munzir itu dapatnya dari Imam Malik dan Ahmad. Jadi gini, Imam Ibnu Munzir juga dapat cerita atau pendapat dari Imam Malik dan Ahmad bahwa babi itu hukumnya suci gitu. Jadi dalam sisi lain Imam Ibnu Munzir menukil ijma babi itu najis, tapi dalam sisi lain juga menceritakan bahwa babi itu suci, menukil pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad gitu. Nah, sebab itulah kata Imam Nawawi, dalil najisnya anjing itu lemah. Gitu. Kata Imam Nawawi sendiri nih dalam kitab ini ya. Sedangkan Imam Mawardi itu kata Imam Nawawi dalil anjing itu najis lemah gitu ya. Jadi mah apa bahasanya diskusi ilmu begitu. Oh ini lemah, ini biasa. Nah, adapun hujahnya Imam Mawardi itu pakai hujah ayat walah makhinziri fainahu rizqun. Yang dimaksud kata Imam Mawardi gini, yang dimaksud lahma khinzir itu adalah ya semuanya, badannya semuanya. Gitu, termasuk semuanya badannya dan lain sebagainya gitu kata Imam Mawardi. Imam Mawardi ini termasuk Syafi'iyah. Wa amma tawalada minhum wasu. Adapun yang lahir dari anjing babi dihukumi najis ya karena memang asalnya najis, yaitu bapak emaknya najis, bapaknya temannya najis ya. Halo, assalamualaikum. Basah nggak? Kata istri suruh ke dalam. Hah? Tadi banjir, Zat. Tadi habis Jumatan banjir. Di dalam, dari belakang. Jadi tembok rumah ini belakang yang sono itu roboh nutupin got. Gitu. Akhirnya masuk ke dalam lewat belakang. Tadi Kong sama abang akhirnya ngangkutin
itunya rubuhannya tadi. Terus ya kita semua kerja bakti ngepel segala macam banyak segini banyak banget tuh. Untung kamar kilang nggak kena. Mati belum? Shh, air, minta air. Jauh amat itu air. Nah gitu, nggih. Wa ma hadimaina hewan tohir. Wa min ahadihima baina hani tohir panajisun takliban linajasati. Nah, adapun salah adan anak keturunannya najis karena asalnya najis atau salah satu keduanya di antara hewan suci maka juga najis. Kenapa? Karena lebih dominan kepada najisnya. Nah, ucapan Imam Abu Syuja wal hayawanu kullu tohirun itu ya itu mencakup sucinya sisa daripada hewan-hewan selain anjing babi. Jadi selain anjing babi hukumnya suci. Hatta belatung yang lahir dari bangkai najis itu suci hukumnya. Iya, ada istilah wa masoro hayawanan dipidit sapinah tuh yang bisa menjadi suci kan 3. 1, al-khamr idza takhallalat bi nafsiha. 2, jilbil maita idza dubiga. 3, wa masoro hayawanan dan perkara yang menjadi hewan. Artinya misal ada bangke itu lama-lama kan belatungnya itu suci hukumnya. Suci gini, perkara suci bukan berarti boleh dimakan. Itu paham nggak bedanya najis dengan haram gitu ya. Tapi begini, ada juga hukumnya. Kalau seandainya kita makan apel kemudian uletnya kemakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau dipisahin nih apel dipisahin sama belatunya dimakan sendiri itu nggak boleh. Itu ada di Fathul Mu'in. Ada. Sama pete pun begitu. Kalau kemakan dengan makanannya itu boleh kalau kita nggak tahu. Kalau nggak tahu. Tapi kalau kita pisahin belatunya dikumpulin lalu dimakan, itu nggak boleh. Yang bikin bahas juga, yang bikin bahasan agaji itu kroto. Nah itu di Sulamul Munajah dulu kita bahas tentang hukum kroto. Kroto itu apa? Kroto, bayi mas. Semut ya? Semut. Nah, jadi hatta adud al-mutawallidi minan najasa. Sampai belatung yang lahir dari binatang yang najis itu suci. Gitu ya. Meskipun wajin pada satu pendapat anahu najisun. Ada satu pendapat yang menyatakan itu juga najis. Jadi wajin itu ya pendapat yang lemah di bawahnya daripada pendapat yang masyhur. Kaslihi qala Rafi'i dan itu pendapat Imam Rafi'i. Rafi'i masih Syafi'i. Ya wallahu alam bisawab. Larva itu kayak tawon balu. Enak itu. Enak banget tuh. Pernah makan. Itu gimana itu? Laron. Bukan laron. Enggak masuknya laron juga. Yang di itu. Tawon balu kan yang di pohon.